Selamat pagi, Oma, Opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Patut kita menaikkan ucapan syukur kehadapan hadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah menjaga kita sepanjang malam hari. Dan pada pagi hari ini kita berada dalam kebersamaan hendak melaksanakan program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudith Maranis Umbas, anggota PKLU Jemaat GPIB Menara Kasih, Bekasi. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati, mengawali hari yang baru ini, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 23 April pagi yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang diberi judul Beritakan Nama Yesus. Ayat emas, ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, Oma Opa, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Waktu dan kehidupan adalah berkat yang terindah yang Tuhan berikan. Oleh karenanya, kami persembahkan segala kemuliaan, puja, dan sembah hanya bagi Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, yang telah memelihara dan menjaga kami semua sampai pagi ini dalam kebersamaan melaksanakan program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Ya Allah, ya Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Sucikan kami dari pikiran-pikiran yang sia-sia. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat laksanakan dalam kehidupan keseharian kami dengan tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oma Opa, kita hendak membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan renungannya adalah sesuai dengan Sabda Bina Umat sebagai berikut. Pelayanan gereja dalam perwataan Injil memasuki era baru dengan menggunakan teknologi digital.
layanan daring secara audio visual atau dengar lihat makin berkembang secara luas. Misalnya, Jemaat GPIB Bethesda Jakarta Pusat menggunakan kanal YouTube untuk pelayanan ibadah minggu dan keluarga secara daring. Untuk kegiatan ibadah pelayanan kategorial menggunakan aplikasi Facebook dan Zoom. Jemaat-jemaat GPIB lainnya menggunakan kemajuan teknologi untuk dapat hadir dalam ruangan keluarga warga jemaat. Pemberitaan ini menjadi tugas utama setiap pribadi yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Saulus mengalami transformasi cepat saat hidupnya diubah Tuhan. Stigma negatif dalam dirinya berubah drastis. Saulus tidak ragu dan gentar menjadi saksi Tuhan Yesus. Ia memasuki rumah-rumah ibadat Yahudi dan secara terbuka menjelaskan siapa Tuhan Yesus sebenarnya, Anak Allah. Penyampaian firman yang lugas apa adanya sesuai keyakinannya jelas mengandung risiko. Kesaksian Saulus mendatangkan kebingungan di kalangan orang Yahudi fanatik. Mereka tidak percaya dengan kesaksian Saulus, mengingat reputasinya di Yerusalem sebagai penganiaya murid Tuhan. Mereka tidak dapat mengerti kuasa Tuhan yang sudah mengubah hidup Saulus. Sebagai umat Tuhan, kita bertanggung jawab memberitakan nama Tuhan Yesus. Pelayanan daring oleh gereja-gereja Tuhan menjadi cara baru memelihara kehidupan iman warga jemaat yang beribadah di rumah. Jika hidup kita disentuh kasih Tuhan, jangan simpan berkat itu bagi diri sendiri. Saksikan kebaikan Tuhan, bagikan lewat media sosial kita siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Bagikan kabar baik, tidak hanya dalam dunia maya, tetapi juga bagi kaum keluarga kita sendiri. Jadilah saksi Tuhan Yesus, meski ada orang yang mencemooh dan menyerang kesaksian iman kita. Tuhan pasti punya rencana indah bagi kita. Demikianlah renungan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucap banyak terima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami baca, yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami berperilaku sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid-Mu, untuk kami dapat meneladani Saulus yang dengan berani bersaksi
siapa Tuhan Yesus sebenarnya, adalah anak Allah. Oma-opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, media sosial yang kita miliki, kita pun dapat bersaksi siapa Tuhan Yesus, anak Allah yang telah merendahkan diri jadi manusia, bahkan telah mati di salib menebus dosa-dosa umat manusia. Mari kita mohon Roh Kudus untuk memampukan kita jadi saksi-saksi Tuhan. Kami mau berdoa untuk anggota Dewan PKLU. Berkati kegiatan-kegiatan mereka, mampukan mereka melakukan tugas panggilan dengan sebaik mungkin untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga kehidupan pribadi mereka. Kami berdoa untuk para fungsionaris Majelis Sinode. Berkati kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, antara lain vaksinasi yang diadakan untuk jemaat GPIB. Ya Tuhan, Engkau juga kiranya mengaruniakan para fungsionaris Majelis Sinode hikmat marifat agar dapat melakukan tugas panggilan mereka sebaik mungkin untuk menghadirkan kehendak Tuhan melalui pelayanan GPIB di dunia ini. Kami mau berdoa untuk para pelayan firman di pos-pos Pelkes GPIB di desa-desa terpencil, di mana transportasi dan jalan-jalan tidak sebaik di kota-kota. Ya Tuhan, berikan mereka semangat, tetap semangat untuk melayani Tuhan, dan berkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk anggota PKLU, dimanapun mereka berada. Berikan kami kesanggupan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, jemaat, masyarakat, untuk tetap setia kepada Tuhan dan dengan semangat dan senantiasa bersyukur akan kasih setia-Mu yang kami boleh rasakan. Dan bagi mereka yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, mari Tuhan berkati pelayanan para medis, makanan, minuman, vitamin yang mereka makan dan minum boleh jadi sarana untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami yang berusaha agar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam keadaan aman dan nyaman. Saat ini pemerintah sedang berusaha melenyapkan wabah corona di bumi Indonesia. Vaksinasi dengan gencar dilaksanakan. Mohon Tuhan berkati agar vaksinasi ini boleh menghentikan penularan wabah corona. Berkati para medis yang bekerja untuk boleh melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Berkati kehidupan pribadi mereka. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia agar patuh terhadap setiap peraturan yang Engkau telah berikan melalui pemerintah kami untuk dipatuhi, khususnya mengenai protokol kesehatan. Kami teringat akan musibah yang dialami di NTB di Timur Leste. Tolong Tuhan, kepada mereka yang mengalami beban yang sangat berat, berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Dan kiranya Tuhan segera pulihkan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, tanpa Tuhan kami ini bukan apa-apa. Kiranya Roh-Mu yang kudus tuntun kami untuk menjadi saksi-Mu, dan kami mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan dalam menjalani hidup ini.
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. PKU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.